Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kasih karunia Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kondisi saat ini kita masih tetap dalam ibadah online di rumah, tetapi saya percaya bahwa setiap kita terus mau menyukakan hati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah lebih lagi, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang ada. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bila setiap hari Tuhan, setiap saat kami mau terus meninggikan Tuhan, kami mau terus memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Bila sungguh hati kami terus melekat di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Layakkan setiap kami pagi hari ini untuk kami mau meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara semua yang siap memuji meninggikan Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Mari saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Tuhan yang benar. Dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita mau katakan sama-sama, Kau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Kau gunung ratuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari persiapkan setiap hati kita pagi hari ini. Kita mau datang menghadap tahta-Nya yang kudus. Mari Tuhan, layakkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarkan pagi
boleh meninggikan Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih lagi kita mau katakan, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi kita mau katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak kami puji Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, kami mau tinggikan Engkau. Haleluya, agungkan nama-Mu Bapa, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Glory
bagimu Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Setiap hati kita pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan terus menguatkan kita. Kebenaran firman Tuhan terus mengubah dalam kehidupan kita. Jadikan setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan setiap kami Tuhan menjadi kitab yang hidup. Mari Bapa, kami membuka hati kami, pikiran kami, mata dan hati kami Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa yang Kau nyatakan pagi hari ini Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami mau terus Tuhan mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kata
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu semuanya, kita katakan dengan iman kita mau dekat dengan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku, membawa sembahku di setiap kami Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami. Dan saat ini, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara atas setiap kami. Berilah kami pewahyuan Tuhan sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Dan Bapa, biarlah apa yang boleh kami dengar dari firman-Mu ini boleh semakin membuat kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari 1 Raja-Raja 18.
Namun tidak akan saya bacakan sepenuhnya, saya akan ambilkan dari ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan hendak membangun kembali hubungan dengan bangsa Israel yang terputus karena bangsa Israel memalingkan mukanya dari Tuhan. Mereka menyembah Baal dan ini menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan melalui Nabi Elia menghukum bangsa Israel ini sehingga selama 3 tahun tidak turun hujan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa di sini terjadi kekeringan selama 3 tahun, kalau kita membayangkan kekeringan yang terjadi dalam 1 tahun saja, kita dapat merasakan betapa sulitnya kehidupan karena air merupakan suatu yang vital dalam kehidupan manusia. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan adalah sesuatu atau sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk memelihara kehidupan manusia. Dan apa yang manusia kerjakan, semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber kehidupan kita, di mana seharusnya hati kita melekat kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini bangsa Israel telah memalingkan mukanya dari Tuhan oleh karena Ahab memperistri putri dari Raja Baal yang berasal dari Sidon yang membawa penyembahan kepada berhala ini. Sehingga ketika Allah menghukum bangsa Israel ini, Raja Ahab menyalahkan Elia sebagai penyebabnya. Namun sebenarnya lah bahwa penyebab dari semuanya itu adalah sikap Raja Ahab yang membuat seluruh bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Sehingga karena kasih Tuhan, Tuhan ingin membukakan mata mereka bahwa satu-satunya Allah yang benar atau Tuhan yang benar adalah Allah itu sendiri. Bukan Baal, bukan berhala-berhala yang lain, tetapi Allah yang hidup dan benar, yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kekeringan yang terjadi dan kelaparan yang terjadi atas bangsa Israel ini menggambarkan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang digambarkan dengan air kehidupan, yang tentunya kalau kita tidak mendapatkan air sebagai sumber kehidupan, maka kita makin lama akan semakin kering, layu, dan akhirnya kerohanian kita akan mati. Bahwa tumbuh-tumbuhan membutuhkan air untuk hidup, manusia, binatang juga membutuhkan air untuk hidup sebagai sumber kehidupan mereka. Allah sangat mengasihi umatnya, sehingga ketika umatnya menjauh dari Dia, Allah memakai segala cara, baik itu melalui orang tertentu atau suatu peristiwa tertentu yang bisa dipakai Tuhan untuk mengembalikan hubungan manusia kepada Tuhan. Dalam hal ini, dalam nas yang kita baca di atas tadi, Tuhan memakai Nabi Elia untuk mengembalikan hati bangsa Israel kepada Allah yang benar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengambil pelajaran penting dari kisah Elia dan Raja Ahab ini. Bagaimana hati bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bagaimana mereka menyembah kepada Allah dengan segenap hati. Yang pertama adalah membangun kembali mezbah Tuhan yang telah runtuh. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar kisah tentang pertarungan antara Elia dan para nabi Baal. Di situ
para nabi Baal mendapat kesempatan yang pertama untuk membangun mezbah. Mereka memotong korban lembu, kemudian mereka mulai berdoa kepada Tuhan untuk meminta api supaya membakar korban itu. Karena Elia memberi satu syarat bahwa Allah mana yang menjawab dengan api, itulah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para nabi Baal ini terus berdoa hingga tengah hari, bahkan sampai waktunya untuk memberikan korban persembahan petang. Namun nabi Baal tidak juga menjawab doa mereka. Bahkan mereka sampai menoreh-noreh tubuh mereka, tetapi nabi Baal ini tidak mendapatkan jawaban dari para Baal yang disembah mereka. Kemudian saat itu tibalah giliran dari Nabi Elia untuk membangun mezbah dan mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu sendiri ceritanya bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa Elia dengan menurunkan api, membakar mezbah itu dengan korban yang ada di atasnya, bahkan sampai air yang ada di sekeliling mezbah itu habis terbakar, sehingga bangsa Israel akhirnya terbuka mata mereka dan mereka kembali kepada Allah. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-30 demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mezbah Tuhan menggambarkan hubungan dengan Tuhan. Di sana ada korban pagi dan petang, di mana Tuhan menghendaki dari pihak Israel supaya hubungan mereka dengan Tuhan tidak terputus, dan mereka harus melakukannya setiap hari, setiap pagi dan petang, yaitu korban bakaran yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan masa sekarang ini? Mezbah Tuhan yang seperti apa? Bapak Ibu, kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di situ Tuhan Yesus sebagai korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan, yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu lagi membuat korban api-apian bagi Tuhan, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara yang lain, yaitu melalui pujian dan doa. Kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui puji-pujian dan doa kita. Kita dapat memeriksa kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita suka membangun mezbah doa di dalam keluarga kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu belum kita lakukan atau sudah pernah kita lakukan tetapi kemudian kita tidak melakukannya lagi, mari mulai hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan yang sempat terputus dengan membangun kembali mezbah Tuhan melalui doa dan puji-pujian. Kalau Bapak Ibu melakukannya, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Jika Anda adalah kepala keluarga, maka Anda adalah imam untuk membangun mezbah di dalam keluarga Anda. Hal kedua yang penting agar kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah membuang berhala. Pada ayat yang ke-40 dikatakan demikian, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ini adalah pesan yang sangat kuat yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel menghentikan penyembahan mereka kepada berhala. Sehingga Nabi Elia
membawa nabi-nabi Baal ini kemudian membunuh mereka supaya penyembahan kepada Baal terhenti dan akhirnya hati mereka kembali kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini ada berhala-berhala modern yang mana berhala adalah segala sesuatu yang membuat hati kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati. Berhala itu bisa berwujud siaran sinetron di mana jam-jam doa kita akhirnya tersita karena kita asik menonton dengan sinetron. Bisa jadi itu pekerjaan kita yang membuat kita terus terfokus pada pekerjaan kita sehingga kita melupakan Tuhan, atau hal-hal lainnya, mungkin juga pasangan hidup kita atau gadget atau hobi atau kesenangan kita yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mari kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Kita membuang segala berhala-berhala kita dan kita kembali untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segala apa yang kita kerjakan, mari kita berfokus pada Tuhan. Segala apa yang kita lakukan, kita berfokus juga kepada Tuhan, sehingga semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kemudian hal penting yang ketiga adalah terus berdoa. Di ayat yang ke-42 sampai dengan 44 demikian. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia berdoa 7 kali sampai muncul awan yang mendatangkan hujan. Angka 7 di sini patut kita teliti, bahwa angka 7 melambangkan bilangan yang sempurna. Di sini Tuhan mengharapkan kita berdoa secara terus-menerus dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dan kita tidak boleh jemu-jemu di dalam berdoa. Sebagaimana halnya angka 7 ini juga ketika kita melihat kisah penciptaan langit dan bumi dan seisinya oleh Tuhan. Di situ Tuhan menciptakan bumi dan seisinya 6 hari lamanya, dan kemudian Tuhan menguduskannya pada hari yang ke-7. Penciptaan Allah terhadap bumi dan seisinya ini yang dilambangkan dengan angka 7 ini juga menggambarkan kesempurnaan, di mana Tuhan bekerja selama 6 hari dan kemudian pada hari yang ke-7 ia berhenti. Di sini ada satu keseimbangan, bahwa Tuhan memberikan kita teladan. Kita tidak boleh bekerja terus, tetapi ada waktu khusus untuk Tuhan. Selama 6 hari kita diberikan waktu untuk bekerja, namun pada hari yang ke-7 Tuhan mengkhususkannya supaya kita mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan, untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Elia ini, di mana Elia adalah juga seorang manusia biasa, tetapi karena kesungguhan hatinya ia berdoa dan kemudian akhirnya hujan turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk sungguh-sungguh di dalam berdoa dan terus-menerus melakukannya. Kita tidak akan pernah kehilangan bahan untuk berdoa. Kita mungkin bisa berhenti berdoa bagi diri kita sendiri, namun kita tidak bisa berhenti mendoakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahwa itu adalah salah satu tanggung jawab kita
untuk membawanya kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal penting yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini, yang mana kita dapat belajar untuk dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah membangun mezbah Tuhan. Yang kedua, membuang segala berhala. Dan yang ketiga, terus berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, dan biarlah kami belajar dari firman-Mu ini Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari berkati setiap umat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Terus Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau perbarui hatinya sehingga dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan kurban persembahan, namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan tabur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Mari kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang boleh memberi. Biar Tuhan, Engkau yang melipat kali gandakan setiap pemberian mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap memberikan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sambil memberikan korban persembahan, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, nanti yang rindu memberikan korban persembahan bisa mengirimkan melalui rekening di bawah ini. Sambil memberikan korban persembahan, mari kita angkat satu pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu menaikkan doa syafaat kami padamu. Kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus mencurahkan kasih-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran mereka Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap penduduk Indonesia ini Tuhan, supaya mereka tidak menolak pengenalan akan Tuhan, tetapi Tuhan singkapkan mata hati mereka supaya mereka melihat kebenaran. Terima kasih Bapa, kami juga membawa pemimpin kami Presiden Jokowi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan, biarlah hatinya dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan setiap program-program yang ada Tuhan boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami, dan pembangunan boleh terus berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan berkati setiap apa yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil, bahkan oleh bantuan dari para staf maupun menteri yang ada Tuhan, membawa kemajuan-kemajuan di dalam berbagai sektor yang ada. Terima kasih Bapak. Dan di masa-masa krisis ini Tuhan, mari Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Terlebih saat ini Tuhan juga berkati mereka, para tim medis yang telah bekerja keras di dalam merawat mereka yang terkena virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan sediakan setiap hal-hal yang dibutuhkan bagi tim medis ini di dalam melakukan penanganan terhadap mereka yang sakit ini. Bapak, juga Tuhan, mereka yang
sakit ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan juga masyarakat luas Tuhan sama-sama bersinergi di dalam mengatasi masalah COVID ini Tuhan, dengan terus mengikuti protokol kesehatan yang ada di dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Tuhan berkati juga TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan negeri ini dari setiap ancaman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan menyerahkan para pemimpin-pemimpin yang lain di tingkat provinsi hingga RT RW. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan juga keadilan di dalam melakukan tugas bagian mereka di wilayah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati, Tuhan yang terus memberkati gerejamu Tuhan, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka kepadamu. Berkati para hamba Tuhan yang ada, Tuhan pelihara kehidupan mereka, keluarga mereka, dan juga Tuhan setiap bilangan jemaatmu boleh terus bertumbuh di bawah bimbingan para hamba Tuhan ini, dan juga gereja-gereja terus bergandengan tangan dan menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak. Terkhusus kami menyerahkan GBI Miracle Service Watas ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati gerejamu ini Tuhan, dan gembala yang ada Pak Indra Gunawan dan istri Tuhan berkati. Tuhan sertai di dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan berkati dengan hikmat. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan juga kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menggembalakan umat-Mu yang ada di Wates ini, sehingga umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman mereka terus teguh di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan berkati mereka di dalam apa yang mereka rindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakan seluruh doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.